Maka oleh karena demikian, inti dari perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul Mustafa dasarnya adalah akhlak, dasarnya adalah hati, dasarnya adalah memperbaiki manajemen kalbu. Ini konsep yang ditawar, dan konsepnya uronyokuh yang kita tawarkan bagi kita dan bagi generasi-generasi kita. Apa jalan keluarnya supaya akhlak ini bagus, supaya bena penyakit hati namanya iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah? Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Manusia itu baru berakhlak, baru god akai, baru god ate, baru pah cara semiki, baru gadah penyakit iri, baru gadah penyakit dengki, baru gadah penyakit ribah, baru gadah penyakit sulit, baru gadah penyakit suudan. Imam Al-Ghazali memberikan solusi 3 cara. Heboh cara. Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, muslimin, musliman, sidang jamaah salat isya, salat maghrib beserta isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berniat i'tikaf di rumah Allah yang sangat mulia ini, mari senantiasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan, kemudian kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan terhormat Imam besar masjid, remaja dan panitia kemampuan masjid, hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, para pecinta majelis ilmu, muslimin muslimat yang berbahagia. Sekarang kita berada pada ujung zaman atau yang disebut dengan akhir zaman. Berada pada sebuah kehidupan yang sudah jauh dengan masa hidupnya baginda Nabi. Berada pada sebuah kehidupan yang sudah jauh masanya dengan kehidupan generasi yang dipuji oleh baginda Rasul. Generasi terbaik, generasi yang kompak, generasi yang di dalamnya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, generasi yang begitu kuat dan sempurna imannya, di mana generasi itu ketika mendengarkan kata-kata neraka gemetar tubuhnya. Di mana generasi ketika itu ketika mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan salat kepada Allah yang Maha Kuasa, merasa takut, khawatir dan malu. Sebagaimana digambarkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, generasi terbaiknya baginda Rasul antara lain Sayyidina Hasan. Bagaimana ketika Hasan, cucunya baginda Nabi, di mana riwayat tersebut diriwayatkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika Sayyidina Hasan berwudu pucat akan mukanya. Ketika Sayyidina Hasan melaksanakan ibadah salat, merasa takut, merasa khawatir. Takut dan khawatir karena ada rasa malu di dalam dada ketika dia menghadap Allah yang Maha Kuasa, khawatir tak terasa khusyuk dalam salatnya. Hingga anaknya Hasan menanyakan pada ayahnya, "Ya abati, ketika lung kalendro nemudu hingga pucat muka, lun kalen waten nene ibadah lagi urung yo, lagi urung temakut, apa gerangan yang terjadi?"
Maka Sayyidina Hasan mengatakan, atadruna baina yadaya min akumu, anakku, apakah engkau ketahui dengan siapa aku ingin berjumpa? Natatu songon solun merumpok hana ya lun merumpok dengan Allah. Maka pakon wate nenek semayang, ketika engkau berwuduk mukamu pucat, wate nenek semayang gemetar terasa akan tubuhmu. Apa gerangan yang terjadi? Anu wate lu wuduk pucat muka, lun takut, lun khawatir wuduk aku tidak sah. Wuduk yang tidak sah katentai ibadah hana netuang. Ibadah yang hana sah katentai ibadah yang hana makna. Orang yang tidak melaksanakan ibadah, yang tidak melakukan salat, maka jawabannya adalah neraka. Pakon watenem semayang lagi urung ya, lagi urung temakut, aku malu dengan Tuhanku. Bagaimana terasa tak malu? Tubuh menghadap ke kiblat, Abah hanya mememet, tubuh hanya mememet, atikan ke Allah, ati ke dunia. Karena aku takut, karena aku khawatir terhadap hati yang aku miliki dan terasa malu di situ ketika aku tak khusyuk beribadah kepada Allah. Anakku, walaupun kita tak dapat melihat Allah, yakin dan percayalah Allah di negara sujud dan rukuk kita juga Allah menatap dan memandang dalam hati kita, khusyuk ataupun tidak ibadah yang kita miliki. Maka dengan itu aku malu malayena. Itu generasi terbaik yang dipuji oleh baginda Rasul Mustafa. Generasi itu telah berlalu. Kalau hitungan dengan tahun Hijriah 1440 Hijriah katinggai ilikut. Sehingga untuk mengulang pola hidup yang kompak, kompaknya baginda Nabi, untuk mengulang sejarah pola hidup yang penuh dengan kedamaian, damainya masa Rasul, untuk mengulang pola hidup yang penuh dengan kasih sayang, penuh kasih sayangnya pada generasi sahabat, untuk mengulang bagaimana keadaan orang kaya yang begitu dermawan pada masa baginda Rasul, untuk mengulang bagaimana generasi-generasi yang tidak kaya dalam keadaan ekonomi yang miskin tapi ibadah yang luar biasa yang mereka disebutkan dengan ahlu sufah. Pada tahun 576 Hijriah yang telah berlalu, masyarakat Mesir, ulama Mesir membuat sebuah peringatan yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Kemudian ada riwayat yang mengatakan ke belakang lagi, di Irak di bawah tahun 576, di situ awal mulanya diperingati Maulid baginda Rasul Mustafa. Apa yang melatar belakanginya? Pertama, ini kerinduan dari masyarakat Mesir dan masyarakat Irak ingin melihat bagaimana kembali sosok baginda Rasul Mustafa. Yang kedua, peringatan Maulid ketika itu dilakukan ketika umat, ketika masyarakat dalam keadaan lemah iman, lemah syariat, lemah tatanan sosial, lemah tatanan ekonomi, sehingga kehidupan umat ketika itu mulai kacau dengan keadaan agama pada khususnya, sehingga diambil inisiatif untuk dibuat Maulid baginda Rasul Mustafa. Pakon dilepaskan umat lemah nyak tega lagi tega masa baginda Nabi. Ekonomi hancur bermaju lagi maju pada masa para sahabat. Tatanan sosial hancur, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, tidak ada rasa kedamaian dan kasih sayang. Harus bangkit ruah pada masa Nabi dan pada masa sahabat, sehingga mereka membuat Maulid baginda Rasul Mustafa. Ini ruah dan hakikat dari perjalanan Maulid itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka ketika dikumpulkan masyarakat ketika itu,
di dalam sejarah, maka di situ dibacalah riwayat-riwayat Nabi, disampaikanlah akhlak-akhlak baginda Rasul Mustafa. Sehingga digambarkan bagaimana sebenarnya Maulid Nabi. Ketika berbicara dengan Maulid Nabi sudah tentu berbicara dengan pengorbanannya Rasul. Kalau berbicara dengan pengorbanannya Rasul sudah tentu dan pasti pula berbicara dengan perjuangannya Nabi. Kalau berbicara dengan perjuangannya Nabi sudah tentu dan pasti pula berbicara dengan inti dari perjuangan itu sendiri. Apa inti perjuangan Rasul yang digambarkan oleh generasi-generasi terdahulu kepada umat-umat, kepada masyarakat-masyarakatnya? Pertama, kehadiran baginda Rasul Mustafa untuk membawa dua kabar. Kabar gembira, kabar takut. Kabar gembira, setelah perjalanan kehidupan ada kematian. Setelah kematian dunia ada kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur. Setelah perjalanan alam kubur ada perjalanan hari akhir. Di sana ada sebuah tempat yang begitu damai. Tempat yang digambarkan oleh baginda Rasul, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Di mana kabar gembira itu digambarkan oleh baginda Rasul Mustafa, keindahannya tak pernah dilihat oleh mata, keelokannya tidak pernah dirasakan oleh telinga, indahnya, eloknya. Bagaimana kita membayangkan apa yang terfikir, apa yang tergoras dalam hati manusia, bahwa sesungguhnya keelokan surga itu demikian, pada hakikatnya bukan demikian. Maka di sini hadir Rasul memberi kabar gembira bahwa setelah kehidupan ada kematian, dan kematian itu ada kehidupan alam kubur, nantinya juga ada hari akhir. Ingat, ada sebuah tempat yang sangat indah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dirasakan oleh telinga, di mana digambarkan keindahan syurga itu. Oh, tatamong lam syurga, nepegah tanah syurga, diciptakan dari misik. Hanajiu katanya berjalan, kita melihat kurikul syurga dari mutiara yang hijau. Tak jauh kita melihat ada di sana pohon-pohon syurga. Batangnya dari emas yang merah, cabangnya dari yakut yang hijau. Buah-buahan di syurga, saboh boh kaya 70 boh warna, saboh boh kaya 70 boh rasa. Mangan tapajuh boh kaya syurganya dari abah terus lam merukung hingga lam perut. Manteng mangan boh kaya syurga. Belum lagi ikung syurga lebih putih daripada susu, lebih mameh daripada madu. Hadir baginda Rasul ketika itu. Diriwayatkan oleh generasi-generasi yang memperingati Maulid Nabi di Mesir pula ketika itu. Inilah kehadiran Rasul untuk membawa kabar gembira pada pertama. Yang kedua, Rasul membawa kabar takut bahwa setelah kehidupan ada kematian. Udep laju, pubut puyang ruh, pajuh laju puyang hawa. Siurau ke simurau, ngen kematian semakin dekat. Yang dimana manusia sangat menakutkan dengan keadaan itu. Maka setelah kehidupan ada kematian, di dalamnya ada siksa kubur. Akhir daripada perjalanan negeri akhirat. Di dalamnya ada satu tempat yang sangat mengerikan, ada satu tempat yang sangat menakutkan, ada satu tempat yang sangat mengkhawatirkan. Itulah neraka. Kabar takut. Maka supaya tercapai visi misi Rasul dalam menyampaikan dua kabar ini, konsep utama yang ditawarkan oleh Rasul, konsep pertama, inti dari perjuangannya adalah itulah akhlak. Maka Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Long nautus untuk pegat akhlak.
Lun utus untuk pegat perangui. Lun utus untuk lun pegat tabiat. Lun utus untuk lun pegat cara semikir. Lun utus untuk memperbaiki hati. Karena kadang ketika ada orang mengatakan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, apa sesungguhnya itu akhlak? Tentang terbayang akhlaknya tajak ikut urung tuha bermukundok baju jarau memuputreun. Sangsang akhlaknya tadu ikut urung tuha hanjit nyuma. Begitu sempit kadang-kala pemahaman akhlak terhadap generasi kita. Maka Rasulullah SAW hadir untuk niup pegat akhlak, untuk pegat hati, untuk ubah cara semikir. Itu konsep awal dan inti perjuangan. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika telepon Madinah, awai ilahi Rasulullah yang nepurno, awai ilahi yang neterapkan, pendidikan dasar yang diberikan kepada generasi Madinah ketika itu adalah akhlak. Roh kenan pun nepegat hati dan nepupah cara semiki. Hana cara selain akhlak, hana cara selain hati yang god, hana cara selain semiki yang bereh. Karena tidak akan bersatu kaum muhajirin dan kaum ansar apabila hati hana bereh. Tidak akan lahir kedamaian dan kasih sayang apabila hati bermasalah. Tidak akan lahir kecintaan kepada Allah yang Maha Kuasa, pula cinta dengan sesama apabila dalam hati bersemi penyakit hati. Maka Rasulullah SAW awaifun yang ditanam kepada generasi Madinah akhlak, awaifun yang nepegat hati pun yang nepupah cara semiki. Hadirin sidang jamaah salat maghrib beserta salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah konsep pertama akhlak? Kenapa Rasulullah konsep neba yang pertama hati? Kalau ini bermasalah, lam hatinya na penyakit hati, maka semua akan bermasalah. Bermasalah dengan kehidupan dunia, pula akan bermasalah dengan kehidupan akhirat. Dua buah bermasalah. Hadirin yang berbahagia, maka Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i merasakan akhlak ini sangat penting. Merasakan pegleh hati, pebereh hati cukup penting. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, seandainya semua anggota tubuhku ini bisa berbicara, maka sungguh semua anggota tubuh itu akan aku suruh berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa supaya akhlak lung bereh, hati lung mantap. Tandanya mata ji pegah haba bak mata lung yu doa, ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana Nabi, hati lung begleh lam hati bekna penyakit hati. Kalau seandainya ini telingaku bisa berbicara, kata Imam Asy-Syafi'i, maka sungguh aku akan bermohon kepada Allah yang Maha Kuasa supaya telinga ini selalu berdoa kepada Allah supaya hatiku bersih dari penyakit hati. Hadirin yang berbahagia, maka menyuh akhlak gagal, menyuh lam hati mantengna penyakit hati. Pertama, tidak akan ada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan, dan ini sudah kita gambarkan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Maka kita hanya mengulang kaji. Lam hati na memiliki penyakit gagal akhlak yang namanya hasud, dengki. Di mana datangnya dengki? Karena iri. Apa itu iri? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh tak kalian gop senang ke susah tanya. Oh tak kalian gop susah senang ke tanya. Uruji hana pangkat dan jabatan ini hari telah dia miliki, susah. Uruji hana kebahagiaan, dia hidup dalam kesusahan di bidang ekonominya, ini hari dia telah kaya, susah. Uruji dia orang yang kaya raya, hari ini dia telah bangkrut dan jatuh miskin, senang. Itu iri. Kemudian biasanya setelah iri masuklah penyakit namanya dengki. Dia mencoba menghilangkan kebajikan-kebajikan. Penyakit dengki itu
dia mencoba menghilangkan nikmat yang telah dia miliki. Uroji hana jabatan uronyo kana kebancara jabatannya berhut. Uroji hana kaya, uroji gasin uronyo kakaya, bagaimana ini hari dia jatuh miskin. Uroji dia punya kekuasaan, ini hari bagaimana supaya kekuasaannya jatuh dengki. Fa innal hasada yakul hasanah kama ta'kulun naral hatam. Penyakit dengki yang ada di dalam dada, yang bersinar di dalam jiwa, akan menghilangkan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, laksana api menghilangkan kayu. Oleh itu malamnya kita kumpulkan amal, kita ikut pengajian di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan laksana atas sembahyang sunat 70 rakaat. Maka akan hilang itu nilai kebajikan apabila kita memiliki penyakit gagal akhlak yang disebut dengan penyakit hati yang namanya dengki. Ini yang digambarkan oleh generasi terdahulu ketika dibuat peringatan Maulid. Disampaikan pula kepada generasi ketika itu, wahai masyarakat, ini hari kita memperingati Maulid Nabi. Ingat, akhlak-akhlak Rasulullah, beliau tak iri pula, tak dengki. Kemudian Rasulullah SAW tak marah. Udep si urau-urau Nabi hana bengah, hana emosi, hana tersinggung, kecuali Rasulullah marah pada masalah agama. Rasul si urau-urau na bengeh hana. Manfaat si bengehnya Nabi ba agama. Apa pemahamannya? Ketika agama dihina, agama dicaci, agama dimaki, agama difitnah, Rasul berada pada front yang paling depan untuk membela itu agama. Semuanya kita diberikan sifat marah. Jangan katanya Rasul pun ada marah, tetapi bukan pemarah. Rasul hadir marah hanya pada masalah agama. Beliau tak marah masalah pribadi. Maka lahirnya perang Badar karena marahnya Rasul. Lahirnya perang Uhud karena marahnya Nabi. Ketika agama dihina, dicaci, dimaki, difitnah, Rasul marah. Beliau naik di atas gunung Uhud, terus menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tausiahnya, membangkitkan semangat para sahabat dan para mujahidnya dengan mengatakan, wahai tentara-tentara Allah yang Maha Kuasa. Uronyo katanya berhadapan dengan orang kafir. Ini hari kita berhadapan dengan orang munafik. Maka lun pegah bagata bet tepejiu musabah langkah bet tepegese musabah padeih. Andai kata ini hari kita mati, syahid diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah yang mengalir dari tubuhmu akan naik saksi di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Andai kata ini hari Islam kalah, tanya talo, maka jangan kamu bermimpi Islam akan terwarisi bagi generasi kita berikutnya. Han akan itu oleh kiban keadaan Islam, han akan itu oleh kiban keindahannya Islam. Maka lun pegah bagata uronyo, andai kata kafe di maju, bet tapejuh musabah langkah, bet tapegese musabah padeih. Umpama menyah bahasa tanyo, pat yang tetap inan bumi pacak, pat yang tedak inan buluka, pat yang tak irih inan bumi irang. Menyah kata perang bet takobah senjata dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Marah baginda Rasul. Berarti Rasulullah marah hanya pada masalah agama. Rasul tidak marah masalah pribadi dan tidak marah karena hawa nafsu. Ini yang digambarkan oleh generasi terdahulu bagi generasi-generasinya. Itanyo uronyo pegot mulut. Kadangkala bukan lagi jadi pendidikan. Digambarkan hanya sebuah adat kebiasaan. Menyah berbicara dengan pegot mulut, generasi-generasi urojeh pegot mulut. Nek-nek katanya terdahulu pegot mulut. Tetapi makna dari Maulidin Nabi nyawa ke yang itu oleh buh makna le generasi katanya. Nak kala nurunyo pegot mulut ungkum tua. Pegot rapat di le itu huruf segala mulut pegot rapat.
Yai no tanggung 20, yai deh tanggung 20, yai deh tanggung 50 bubungkuh. Urau 12 Rabiul Awal. Imlatah yang natruh yang ke hawam dikit sebagai 2 buah kelompok. Jipude min kai mediki. Kemudian yang redi sabah hulai mediki renau iem. Yang iem renau hana itu dikira deh hipga haba keroi. Yang seperti anak-anak mien SD SMP. Yang rayu-rayu ilmu. Yang tua-tua hanaja. Undangan terus bak maulud poh 12 wate kena pajuh bu. Ya Nabi Assalamualaikum kalau menang urungnya. Ladum kai pegah yudang naganya gedua. Ladum hana gedua gedang menggekun pihan. Wate bagi ibu maulud na yang pakai na yang dawa na yang karu. Leuh maulud melatah lagi thot mentau. Merosakan jamaah 20 leuh maulud tinggal 15 tu kahek dak kajo kanduri maulud. Kebukti leuh maulud hana metamah jamaah. Leuh maulud hana metamah hurung beut. Barosakan lang kampung pakai leuh maulud hana ga gelom. Barosakan lang kampung saling curiga leuh maulud metamah 3 curiga. Bukan maulid yang salah, tetapi memaknai maulid ini yang salah bak gebuh makna. Sehingga seolah-olah tidak ada perubahan oleh tapegad maulud. Maka menurut ulun tuan, kalau kita peringati maulid Nabi sebagaimana biasa, kanduri tapi putapat urung ele mendu. Urung kaya putapat urung kaya. Buka surat urung kaya lang kampung, nyodro nuronyo hanje jatho, hanje ya kerja, hanje minta rezeki, dia umlatah. Balado urung kaya kanduri menteng idang mu 2 boh raya-raya kirim umlatah. Urau kana du umlatah. Yang kating-kating umlatah jit. Ye sagau je gaduh pakai tabe krodrong tetangga hana mereh lorong je pakai masalah proyek tu hapet tu halapan berosa karu gecik ngimum hana mereh petapat mendum petapat melatah pajuh bumolot po 12 po 10 ke po 12 kemari kita menggambarkan kehidupan Nabi kita gambar kehidupan Nabi mari kita hidup laksana hidup baginda Rasul Mustafa yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Berosokon nyampar ke paki, nyobek li paki. Hadirin yang berbahagia, nyo baru makna dari memperingati Maulid baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia, maka kembali catatan Mesir yang mengawali sejarah masalah memperingati Maulidin Nabi ini yang digambarkan. Digambarkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat dusta. Rasul amanah dipercaya. Mustahil Rasul khianat. Rasul itu benar. Mustahil Rasul itu dusta. Beliau memiliki sifat amanah. Beliau memiliki sifat siddiq. Mari kita bersama-sama mengumpulkan itu sifat. Mari kita hidup dengan sifat-sifat baginda Rasulullah. Ba'tulid supaya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang lamudib. Digambarkan ketika itu kepada generasi-generasi ketika memperingati Maulid Rasul Mustafa. Sehingga negeri makmur ngenuap urung hana tulid. Itanya di Indonesia kan hana kaya. Aceh so pegah hana kaya Aceh. Ngampiti arun galom selesai masalah gas. Exxon Mobil galom selesai masalah minyak. Walai pegah kadit itu terserah. Tapi bahkan kehidupan tatanan sosial sulit. Bahkan urung gatin menteng lu karena kehidupan umat yang sudah jauh dengan karakter Rasul. Karena kehidupan manusia yang kaji dengan sifat Nabi antara lain tidak memiliki sifat benar, mereka memiliki sifat dusta tulis. Rumah-rumah kurung gatin, naik rempok le urung kaya tulit. Baru hitibi rumah bayar peng ile 5 juta pangkai tulit. So pegak hana premium di Aceh. Paling kaya tanyongan minyak. Iperlak kejadian yang kau likut. Berdoh hitibi minyak tunggu mutuah sampai tutung urung. Nyandum le minyak.
Hadirin yang berbahagia, pakon hana minyak di Aceh sulit. Mulut pegang laju. Yang pegang mulutnya kadang urung pangkai sulit. Tetapi mereka tidak mengambil intisari daripada maulid, sehingga tidak memiliki sifat benar. Marah yang memiliki sifat dusta. Tahu pegang hana minyak. Iperlah itu biar minyak. Baik son mobil tu minyak. Pakon hana minyak tanya di Aceh. Terkedina pun premium nyan payah dan 50 boh motor antri dia babinah jalan karena urung dumka sulit tak kalen tebak kalen ibuh menyuk moden 22 juta sabah motor nyan kan belau yum 6,500 lagi tanya belau 7,000 belau sehingga tidak ada minyak untuk orang miskin. Urung-urung kata dalam kampung payah belau minyak premium 10,000 silete. Padahal harganya 6,000 sekian. Payah belau 10,000 silete. Karena itanya dumka urung sulit. Mereka memiliki sifat dusta. Inilah sifat yang jauh dari sifat baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia. Maka oleh karena demikian, peringatan maulid Nabi yang katanya peringati terus kita lestarikan. Tetapi di dalamnya ada nilai-nilai apa yang ada di dalam hati baginda Rasul Mustafa yang dipraktekkan kepada para sahabat dan generasi sahabat sehingga menjadi generasi terbaik yang makmur bahagia hingga di yaumil mahsyar. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Maka oleh karena demikian, inti dari perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul Mustafa dasarnya adalah akhlak, dasarnya adalah hati, dasarnya adalah memperbaiki manajemen kalbu. Ini konsep yang ditawar. Dan konsepnya uronyokuh yang kita tawarkan bagi kita dan bagi generasi-generasi kita. Apa jalan keluarnya? Supaya akhlak ini bagus, supaya bena penyakit hati namanya iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah. Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Manusia itu baru berakhlak, baru god akai, baru god ate, baru pah cara semiki, baru gadah penyakit iri, baru gadah penyakit dengki, baru gadah penyakit ribah, baru gadah penyakit sulit, baru gadah penyakit suudan. Imam Al-Ghazali memberikan solusi 3 cara. Heboh cara. Kalau tidak mengikuti dengan cara ini, ya cita-cita god akhlak. Sehingga Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Syarhus Salikin, di situ disebutkan, jangan kamu cita-cita dalam hatimu supaya bagus perangaimu. Baik dia cita-cita dalam hati, begot hati itu. Lagi urung mana tu. Nyolong ku cita-cita menyesurah tanya urinang. Baik bengeh-bengeh kalau kau aku. Karena balik tadi dengan ceramah tu. Atau ya cita-cita nyolong baik kriit-kriit ku. Nyo cita-cita begot akai ku. Nyo cita-cita baik dendam ku. Nyo cita-cita baik ku pegah ke gop. Nyo cita-cita baik sulit. Boleh ju amanah bak long baik sulit long baik khianat. Jangan kamu cita-cita demikian. Taya cita-cita bugot akai, bugot tipu, bugot budi, bugot pekerti. Hampa itu cita-cita. Kalau tidak melalui jalan ilmu. Sehingga maka disebutkan jalan keluarnya supaya cita-cita kamu itu tercapai. Jadi orang yang berakhlak, jik urang yang god ate, jik urang yang pas mikir dengan 3 cara. Pertama, orang baru berakhlak, baru pah ate, baru beres mikir, itulah dengan akal. Akal bil ilmi wal hikmah. Akai yang dibaringi dengan ilmu, akai yang dibaringi dengan hikmah. Hikmah apa itu? Ilmu apa itu? Itulah ilmu tasawuf. Tanya mandum memiliki akal, mandum nakai. Akal itu tidak akan ada arti dan tidak ada makna kalau tidak ada ilmu tasawuf. Karena penyakit hati itu semenjak kecil telah kita bawa. Banyak tekun kata bang.
Bengeh tungku mutuah, bengeh mi mutuah, ubu tekon kata ba penyakit marah. Hana tapu ubat dengan ilmu. Akai yang tak memiliki, yang akai nyan bengeh bagah, yang akai nyan bagah dige, akai nyan bagah emosi. Tidak bil ilmi dan hikmah, maka akal yang bagah bengeh itu, ate yang bagah tersinggung dengan mudah emosinya, sampai raya, sampai tuha, tetap jet ke urung raya, jet ke urung tuha, yang bagah bengeh, bagah emosi, mudah tersinggung. Maka tak kalau nanu terjeno, hanam pupu ka bengeh, hanam pupu ka degi, bacut hana tajuk, you blow HP, telat tak blow ka bengeh, buhai paju. Pertanyaan, penyakit apa itu? Penyakit hati yang dikatakan dengan ghadab, marah. Akankah penyakit hati itu akan hilang dengan sendirinya? Tidak, kata Imam Al-Ghazali. Akankah itu penyakit hati hanya dengan bercita-cita bagi untuk baik akan baik? Tidak akan. Malah kalau bukan dengan ilmu secara pelan-pelan, spontan menghilangkan penyakit gagal akhlak, spontan menghilangkan penyakit hati, maka bagi orang tersebut tersakiti dia. Penyakit hati metiga tapi nak tersakiti. Contoh, cita kun tiga hanagot akai bagi uru hanagot akai. Bengah ke? Marah, tersakiti dia. Anak dia tengah bengeh, dia lagi marah-marah misalnya. Mak nak belah HP pulan, anak peng anak kasabai dia membengeh itu. Tengah bengeh ini kun. Kan kalau kepegah babut tanya hang kepi bengeh-bengeh pulang ngema depan aja bengeh dengan urunci. Menan tak pegah bak bengeh dengan urunci, metamah bengeh hilau. Tersakiti. Urang kriat. Cina pegah baganya bergemati. Oh tanya hai cupo bergemati, baju urang mono. Mampu kat pegah long kriatnya. Padahal si kriat tersakiti dia. Maka tiap pegot akai urung secara spontan. Hai tim God. Masuna ceramah, tajak berceramah. 3 tak teringat ceramahnya begot. Hai tim God. Maka oleh karena demikian, Imam Al-Ghazali memberikan solusi supaya hati kamu itu bagus, akhlak kamu itu mantap. Pertama, memang harus memiliki akal. Akal itu harus dibarengi dengan bil ilmi, dengan ilmi. Ilmu apa itu? Ilmu tasawuf. Maka perlu tasawuf. Perlaya. Tak benar je mana? Watega kun be riba. Puthip onan. Tetap urung roh ribah Nabi. Maka belajarlah ilmu tentang ribah. Di dalam kitab Syarus Salikin, ribah itu bahaya lisan. Bahaya lisan na 20 boh mandum bahaya lisan. Belajar. Kalau di pesantren membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah ribah itu 1 bulan. Tabat masalah ribah. Kemudian jangan marah. Apakah memada dengan takun? Baik bengeh. Tanya laude baik bengeh. Kecuali yang dia tak berbengeh draw masalah agama, pemupu masjid itu nyan bengeh, Quran dicaci nyan bengeh, Nabi dihina nyan dia tak bengeh, baik sampai bengeh masalah pribadi, baik utang telan ibayu ka bengeh, baik haba ngan lubeh kata singgung, baik haibi ke katanya apa yang maksud tak bengeh, oleh nyan ka dendam, ino bengeh ke dia bengeh, nyan bek, memadangan nyan tak perahan. Dum urung bengeh orangnya karena hawa nafsu. Tetapi dia harus melalui bil ilmi dengan ilmi. Harus belajar tasawuf baru itim god hati. Hadirin yang berbahagia. Untuk mencapai hal tersebut, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran berikutnya dengan cara mujahadah. Harus bersungguh-sungguh. Hanjit 3 bulan 3. Hanjit 3 Jumaat 3 pupah hati. Hanjit 5 urau 3 tak pupah cara semikir. Tiap urau mujahadah bersungguh-sungguh. Sebagaimana kalian bersungguh-sungguh memperbaiki penyakit zahir, maka harus bersungguh-sungguh pula memperbaiki penyakit hati. Kiban keadaan urang wate stroke. Penyakit lahir geterapi tiap urau hanapri lung kalian daerah lung ini tiap urau geterapi supaya nyak selesai penyakit zahir.
Begitu juga dengan penyakit hati. Mujahadah harus sungguh-sungguh kalian terapi dengan itu penyakit hati. Tip urau ada je murno tasawuf. Sekurang-kurangnya ada hana tabut. Benarlah kita dengar tip urau kata-kata tentang tasawuf. Surah tanya urinam. Babak dapu. Serat-serat tamagun. Pediplah pengajian-pengajian yang membahas tentang hati. Le pengajian-pengajian bayutum. Na ayah sub jenim. Le kebahas tentang akhlak-akhlak tentang hati. Pakai ban ged dalam rumah tangga, pakai ban jeruh dalam masyarakat, pakai ban sebenarnya ghibah, sebenarnya ghadab. Sambil kita masak, telah belajar itu tasawuf. Lang moto itanya uragam. Tajak terus banda Aceh menjanjang gaduh ngelagu, ngeladuh ngedesku. Pekan hantar kaji, tak belajar ilmu-ilmu tasawuf. Begitu juga dengan ada pengajian-pengajian setelah maghrib. Walau hanya setengah jam, akan tetapi di situ kita sudah mulai untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan itu penyakit. Yang kedua, riyabah, terapi. Selalu terapi dengan ilmu, selalu terapi dengan amal, selalu terapi dengan zikir. Riyabah, mujahadah dengan bersungguh-sungguh, dengan selalu diterapi, maka ini hati akan bagus, ini hati akan baik, ini hati akan elok. Maka kita jauh dari esoknya kepada Allah yang Maha Kuasa dengan membawa akhlak yang baik, dengan membawa akhlak yang bagus, dengan membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Esoknya kata Allah, ketika harta tiada arti, anak pun tidak ada bermakna. Dengan apa engkau menghadap Allah? Dengan apa kita menghadapnya? Man atallaha biqalbin salim, itulah dengan hati yang sejahtera, hati yang jauh dari penyakit hati. Ketika akhlak kita sempurna di dalam dada, maka dengan akhlak itulah, dengan hati yang sempurna itulah, dengan itu kita menghadapnya, dan dengan itu pula kita diterimanya. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki waktu ibadah salat Isya. Mudah-mudahan kata demi kata, kalimat demi kalimat, yaitu dari lisan luntuan, pertama bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, karena pula bagi bapak, ibu, guru-guru kami, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum peringatan Maulid Nabi, maka mari kita mengambil contoh teladan akhlak-akhlak baginda Rasul Mustafa. Dalam rumah tangga beliau begitu bahagia, dalam masyarakat penuh dengan kedamaian, di hadapan Allah penuh dengan kasih sayang. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.